Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua kesehatan, kenikmatan dan kemudahan dalam segala hal urusan. Sholawat salam kita haturkan kepada junjungan kita, manusia yang paling sempurna, Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kelak akan memberikan kita syafaat dan menolong kita di yaumil kiamah. Amin ya robbal alamin. Halo sedulur Open Clover. Video kali ini masih tentang wali Allah, yaitu Sunan Muria. Seperti apa kisah dakwah beliau? Simak terus videoku ini ya lur. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita. Nama Sunan Muria sangat masyhur di Jawa dan seantero Nusantara. Salah satu dari 9 wali songo ini juga dikenal sebagai Sunan Muria Abdul Jalil, yang diyakini menyebarkan agama Islam di Jawa pada abad ke-15 hingga ke-16. Sunan Muria merupakan tokoh yang sangat penting dalam sejarah penyebaran Islam di wilayah Jawa Tengah, terutama di sekitar Gunung Muria, Jawa Tengah, Indonesia. Nama aslinya adalah Raden Umar Said atau Mbah Umar Said. Beliau adalah keturunan dari Pangeran Brawijaya V, raja terakhir Kerajaan Majapahit. Sunan Muria memiliki peran penting dalam mengislamkan masyarakat Jawa pada masa itu, dan pengaruhnya masih terasa hingga sekarang. Sunan Muria dikenal sebagai seorang wali yang saleh dan bijaksana. Beliau hidup sederhana dan berdakwah dengan cara yang sangat efektif, menggunakan bahasa dan budaya lokal untuk menyampaikan ajaran agama Islam. Beliau banyak mengajarkan nilai-nilai kebaikan, kasih sayang, dan perdamaian kepada masyarakat sekitar. Salah satu tempat yang sangat dihormati dan sering menjadi tujuan ziarah adalah makam Sunan Muria, yang terletak di lereng Gunung Muria, di Desa Sarirejo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Setiap tahunnya, banyak orang yang mengunjungi makam tersebut untuk berziarah dan berdoa. Sunan Muria merupakan anak dari Sunan Kalijaga melalui pernikahannya dengan Dewi Saro. Raden Umar Said terkenal akan ilmunya yang sakti dan terkenal sebagai pencipta tambang Sinom dan Kinantri. Dalam dakwahnya, Raden Umar Said lebih menekankan dakwahnya kepada kaum nelayan, pedagang, dan rakyat jelata. Menginjak dewasa, Raden Umar Said menikah dengan Dewi Sujina, yang merupakan putri dari Sunan Mudung Raden Usman Haji. Sunan Mudung merupakan salah satu putra dari Sultan Mesir yang melakukan perjalanan hingga Tanah Jawa. Sunan Mudung sendiri merupakan ayah dari Sunan Kudus. Dari pernikahannya dengan Dewi Sujina, beliau dikaruniai putra bernama Pangan Santri atau Sunan Ngadilangu. Mengutip hidayatuna.com, menurut beberapa kisah, Raden Umar Said juga mempersunting Dewi Roroyono, yang terkenal akan kecantikannya. Dewi Roroyono merupakan putri dari Sunan Nyerang, seorang ulama terkenal di Juwana yang memiliki ilmu kesaktian yang tinggi, serta merupakan guru Raden Umar Said dan Sunan Kudus. Kecantikan Dewi Roroyono ini menimbulkan pertumpahan darah, di mana adik seperguruannya Kapa menculik Dewi Roroyono, yang kemudian menyerang dan mengerahkan Aji Pamungkas kepada Raden Umar Said. Namun hal itu justru menjadi serangan berbalik dan mengenai Kapa hingga ia tewas. Keistimewaan atau karomah Sunan Muria berada pada benda-benda peninggalannya. Di antaranya adalah pelana kuda yang sering digunakan masyarakat sekitar Gunung Muria dalam meminta hujan saat terjadi kekeringan. Ritual meminta hujan tersebut bernama Guyang Tekatak, atau memandikan pelana kuda dari komplek Masjid Muria sampai mata air Sandang Rejoso. Di sini pelana kuda dicuci dan kemudian dipercikan ke warga yang selanjutnya berdoa dan sholat meminta hujan. Ritual diakhiri dengan makan bersama berupa sayuran, opor, gulai kambing dan dauhan. Dalam menyampaikan dakwahnya, Raden Umar Said banyak mengadopsi metode yang digunakan ayahnya dalam menyebarkan ajaran Islam. Namun, beliau lebih memusatkan dakwahnya ke daerah terpencil dan jauh dari pusat kota. Beliau tinggal di Desa Colo, yaitu salah satu desa yang ada di puncak Gunung Muria.
Dari nama gunung inilah, sebutan Sunan Muria muncul. Selain berdakwah, beliau juga mengajarkan masyarakat setempat keterampilan bercocok tanam, melaut dan berdagang. Selain mengajarkan Islam di Gunung Muria, beliau memperluas ajarannya ke daerah Tayu, Kudus, dan Juwana. Beliau beserta keluarga dan para muridnya dikenal dengan fisik yang sangat kuat. Ini dikarenakan beliau dan para pengikutnya naik turun gunung setinggi 750 meter untuk berdakwah. Raden Umar Said lebih menitik beratkan ajarannya kepada rakyat jelata daripada bangsawan. Metode dakwah beliau sering disebut Topo Ngali, yang berarti menghanyutkan diri dengan masyarakat. Sehingga beliau lebih mudah dalam mengajak masyarakat masuk Islam. Beliau juga mengajarkan kursus keterampilan untuk para nelayan dan palaut. Sehingga ajaran yang berikan mudah diterima oleh masyarakat. Dalam berdakwah, Sunan Muria menerapkan beberapa metode. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, dakwah bil hikmah. Perjalanan dakwah Raden Umar Said tidaklah mudah, meskipun kehadirannya diterima oleh masyarakat. Kebanyakan penduduk di gunung masih menganut kepercayaan turun-temurun yang kental dan sulit diubah. Oleh karena itu, beliau menggunakan cara-cara bijak yang tidak memaksa. Kedua, mempertahankan kesenian gamelan dan wayang, seperti Sunan yang lain. Raden Umar Said masih mempertahankan musik daerah seperti gamelan dalam mengajarkan agama Islam. Beliau tidak mengubah adat yang ada namun justru memasukkan ajaran-ajaran Islam di dalamnya. Sunan Muria juga menciptakan beberapa tambang Jawa, selain mempertahankan tambang Jawa. Beliau juga menciptakan tambang Jawa yang berisi ajaran Islam di dalamnya. Misalnya, menciptakan Locopat, lagu Jawa, lagu Sinom, dan juga Kinanti yang dipercaya sebagai karya Sunan Muria yang hingga kini masih lestari. Melalui tembang-tembang tersebut, beliau mengajak masyarakatnya untuk mengamalkan ajaran Islam. Oleh karena itu, Sunan Muria lebih senang untuk berdakwah pada rakyat jelata dibandingkan dengan kaum bangsawan. Itulah mengapa daerah dakwahnya cukup luas dan tersebar ke berbagai wilayah. Mulai dari lereng-lereng Gunung Muria, Kudus, Pelosok Pati, Juwana, hingga ke pesisir utara. Demikian penjelasan mengenai beberapa kesaktian atau keistimewaan Sunan Muria. Wallahu alam. Sekian dan terima kasih sedulur semua yang sudah menonton, semoga menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang Wali Songo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam di Kengane Pusat.